Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Tabe selamat lingun latai, sembah sujud karendeng malempang. Adil katelino bacoramin kasaruga, basengat kaju bata. Arus. Baik, di sini saya Agun, SPD MPD, pengawas Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, akan menyampaikan dan berbagi praktek baik. Praktek baik merajut asa di jantung Mandat Lawang. Strategi pendampingan menembus di sekolah tapal batas. Latar belakang masalah: SMK Negeri 1 Mandat Lawang adalah potret nyata dari perjuangan pendidikan di garis depan. Terletak di jantung pedalaman, sekolah ini bukan sekedar lembaga pendidikan, melainkan sebuah monumen harapan bagi generasi muda di tengah lautan tantangan. Sebagai pengawas pendamping, kunjungan supervisi di sekolah ini bukanlah saja sekedar perjalanan dinas, melainkan sebuah ekspedisi yang menguji ketahanan fisik dan mental. Perjalanan darat maupun sungai sejauh ratusan kilometer, melintasi jalur tanah berbatu yang berubah menjadi kubangan lumpur saat hujan atau rendaman air saat musim penghujan dan banjir adalah gerbang pembuka. Waktu tempuh yang bisa mencapai 8-10 jam menjadi tantangan pertama yang harus ditaklukkan. Namun rintangan dan tantangan sesungguhnya menanti di lokasi. Lingkungan sekolah ini dalam sunyi senyap tanpa dering notifikasi gawai, aliran listrik dari PLN adalah mimpi yang belum terwujud, digantikan oleh deru mesin diesel yang hanya menyala berapa jam di malam hari. Jika solar mencukupi, sinyal seluler adalah barang mewah yang timbul tenggelam, memaksa para guru dan para sekolah untuk mencari titik-titik tertentu di atas bukit hanya untuk mengirim laporan. Rapot pendidikan sekolah ini, meski menunjukkan beberapa peningkatan berkat kerja keras para guru, masih menyoroti area-area kritis seperti link and match dengan dunia kerja, kemampuan literasi, dan karakter siswa. Tantangan diperberat dengan jumlah guru yang terbatas, di mana satu guru seringkali harus mengampu beberapa mata pelajaran. Lebih dari itu, pola pikir sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memandang pendidikan sebagai investasi masa depan menjadi pekerjaan rumah yang tak pernah berakhir. Bergumul dalam kondisi serba terbatas ini, pertanyaan fundamentalnya bukanlah bagaimana sekolah ini bisa maju, melainkan bagaimana api semangat para pendidik di sini bisa terus menyala, karena disinilah saya sebagai pengawas pendamping diuji. Saya tidak bisa datang dengan teori-teori canggih yang membutuhkan internet dan listrik. Saya harus datang sebagai teman seperjuangan, membawa solusi yang membumi dan semangat yang menular. Tantangan yang dihadapi: tantangan secara sistematis merupakan tantangan yang dihadapi dalam pembinaan SMK Negeri 1 Mandat Lawang dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, halangan geografis dan infrastruktur. Kedua, rintangan sumber daya manusia. Tiga, kesulitan teknologi dan informasi. Empat, hambatan sosial lingkungan. Aksi dan strategi pemecahan masalah, yaitu dengan pendekatan menembus. Dalam menghadapi tantangan multidimensi ini, saya mengembangkan strategi pendampingan yang saya sebut menembus, yaitu membawa nuansa edukatif melalui bimbingan utuh dan solutif. Aksi pertama, transformasi perjalanan menjadi perencanaan melampaui batas fisik. Menelaah rapot pendidikan, menyajikan oleh-oleh digital, dan membawa logistik energi. Aksi kedua, dari supervisi akademik ke supervisi empatik, yaitu pendampingan yang membumi, berpusat pada solusi bukan masalah, pembelajaran kontekstual tanpa listrik,
memprakarasi bengkel media ajar sederhana. Aksi 3, membangun oase di tengah keterasingan atau menguatkan komunitas. Oase adalah daerah subur yang terletak di gurun atau padang pasir. Untuk mengatasi rasa terisolasi, kami menginisiasi komunitas belajar tanpa batas. Agenda rutin saat kunjungan sebagai jembatan informasi. Aksi 4, mengetuk hati masyarakat atau edukasi lingkungan dengan pameran karya SMK Mandat Lawang, perbincangan dengan tokoh masyarakat. Hasil yang dicapai, kendati pun dalam waktu singkat, pendekatan menembus menunjukkan hasil positif yang nyata, terutama dari sisi kualitatif. Pertama, menumbuhkan semangat dan moral guru. 2, terbentuk inovasi pembelajaran. 3, menumbuhkan budaya kolaborasi. 4, transformasi persepsi masyarakat. 5, mekanisme belajar yang lebih bermakna bagi siswa. Simpulan dan rekomendasi. Simpulan, praktek baik ini membuktikan bahwa keterbatasan infrastruktur bukanlah akhir dari segalanya. Kunci dari pembinaan di daerah sulit adalah kehadiran, empati, dan solusi yang kontekstual. Peran pengawas harus bergeser dari seorang evaluator menjadi seorang motivator, fasilitator, dan penghubung. Motivasi pantang menyerah bukanlah milik pengawas seorang, melainkan api yang harus dinyalakan bersama-sama dengan para guru hebat di garda terdepan seperti di SMK Negeri 1 Mandat Lawang. Mereka adalah pahlawan sesungguhnya. Tugas saya hanyalah memastikan api itu tidak pernah padam. Rekomendasi, sistem pendampingan menembus ini dapat direplikasi di sekolah-sekolah lain dengan karakteristik serupa. Diperlukan kebijakan yang mendukung pengawas untuk melakukan kunjungan yang lebih lama atau long stay di sekolah binaan yang sulit dijangkau agar proses pendampingan bisa lebih mendalam dan berdampak. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.